Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini saudara siara mahbewene ada momen kita kelam ni wan acara kebernigayu. Kelam ni studio ni kita coba cerita-cerita judulnya kita petani dan dolar, atau khususnya kahai kita berbicara tentang petani kopi dan dolar. Ini hanya kata kita ceritakan karena lagu kita betihi bebewente bahwasannya kopi merupakan produk ekspor dari gayo ke luar negeri, sehingga dili cuma memerene ketika semakin dolar naik maka semakin masyarakat gayo jadi temas muripe, tetapi dari sisi lain kadang-kadang masyarakat juga agar merasa naik kuna sebenarnya ketika dolar menjadi rendah, sehingga gerara bedai ketika dolar pernah ataupun atas. Kemudian sebenarnya produk-produk siara igayo apakah arah hubungannya ke urumnik atau turunnya dolar, kenapa kita kaji wan acara kabar nigayu kelam ni, kenapa tetap kita bawa judulnya tentang petani dan dolar. Narasumber itu sengaja aku studian ini Pak Mahdi Bahtera. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahdi ini ngagati kita cerita-cerita isian. Pak Mahdi ini buatnya selalu sebagai guru, kemudian juga sebagai pengamat ekonomi, kemudian juga sebagai dewan koperasi ya, dewan koperasi. Alhamdulillah dari kegiatan, sehingga perasaanku geresalah ketika kita bercerita tentang kuna sebenarnya petani dan dolar siara igayo. Kenapa juga Pak Mahdi gambaran belum mungkin hana arti ini dolar bagi petani ini belum juga Pak Mahdi. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamuri dan pemirsa TV Aceh TV, khususnya Urang Gayu dan seluruhnya tentunya bagi pemirsa seluruhnya. Kira-kira. Alhamdulillah kelam ini kita bicara tentang isu yang paling sentralis, paling hangat adalah dolar. Dolar meningkat tajam, misalnya rupiah melemah. Dua mata sisi yang memang terpisahan. Ketika rupiah melemah berarti ukurnya dolar meningkat. Nah, isu strategis ini memang bermasalah. Artinya ini merupakan bagian yang memang perlu kajian, terutama pemerintah. Tetapi juga ini bukan tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah sendiri. Nah, sebagai manusia, kita juga sebagai warga negara tentu juga punya tanggung jawab untuk bagaimana bersama-sama untuk mengatasi persoalan ini. Walaupun sebenarnya kenaikan dolar ini karena masalah pemerintah jadi sasarannya. Nah, dolar adalah salah satu mata uang ya. Mata uang yang memang hampir setiap negara mengacu kepada dolar. Nah, kalau kita kaji hari ini adalah di ASEAN, ini Indonesia ini urutan nomor 2 paling bawah nilai. Di atas di Vietnam Sarah. Kalau Vietnam hari ini secara dolar sekitar 24.000. Nah, kemudian untuk rupiah sudah mencapai 14.950. Nah, dolar ini punya pengaruh besar terhadap perekonomian negara-negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Walaupun sebenarnya banyak di ASEAN yang negara berkembang, tapi kita bandingkan memang Singapura, kemudian setelah Singapura Brunei, mereka urut yang ketiga yang paling rendah ukurannya dengan dolar ini adalah Singapura, dolar Brunei Darussalam, kemudian Malaysia. Berikutnya terakhir Vietnam. Pak Jamuri dan pemirsa yang sedang menonton, apa dampak kena dolar nih dan apa sebenarnya penyebab dolar nih meningkat ya kan itu. Dalam ekonomi kajiannya memang pertama karena memang neraca perdagangan defisit neraca perdagangan. Yang kedua memang jatuh tempo utang negara atau utang istilahnya utang negara terhadap BUMN dan lain-lain, kan? Yang ketiga memang sosial politik. Nah, kajian yang pertama goncang, shock artinya. Indonesia mengalami shock apabila internasional juga mengalami hal.
Misalnya apabila Amerika menaikkan pajak saja, sok Indonesia. Karena arah hubungnya memang dalam neraca perdagangan kan. Neraca perdagangan kita masukkan ketika posisi hari ini naiknya dolar mencapai 15.000 biasanya dalam 11.000, 12.000, 13.000 hanya dampaknya. Dampaknya hanya kita kekurangan dolar. Nah, kira-kira kekurangan dolar. Kenapa? Ya, pada saat kita misalnya impor ini barang mayu misalnya harga dolar biasa harga barang satu komoditi 5.000 jadi 6.000 berarti 1.000 perbedaan harga wangnya otomatis biasanya kalau misalnya komoditi dalam 1 ton kita bisa bayar 1 juta ini menjadi 1.100.000 harus kita bayar dolarnya rupiahnya. Nah, otomatis ini dampaknya adalah kekurangan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dolar tuh. Nah, mana kita baca komentar dari Menteri Keuangan dengan kenaikan dolar ada dampak, istilahnya pendapatan kita meningkat. Nah, isi kajiannya meningkatnya betul pada saat apabila ekspor. Nah, ekspor, ekspor meningkat. Misalnya kalau kita ekspor meningkat, tidak usah dengan harga 1 ton saja kita ekspor biasanya $1 itu 14.000 jadi 15 itu berarti nilai 1 ton itu menjadi misalnya 15.000. Otomatis pendapatan di sisi itu akan meningkat. Kenapa? Karena memang nilai dolar itu meningkat, bukan harganya yang meningkat, nilai dolarnya yang meningkat. Nah, tapi hal yang paling fatal juga terjadi negatif apabila impor. Nah, Indonesia juga tidak bisa bebas dari impor karena memang kebanyakan juga komoditi Indonesia itu impor. Nah, Menteri Keuangan tidak menyebutkan bagaimana dari sisi pengeluaran kita terhadap keluar negeri. Dia hanya mengatakan pendapatan mana. Nah, dalam kajian itu memang kita membahasnya begini Pak Jamhuri. Apabila proses seperti ini tidak kita lakukan misalnya perubahan-perubahan, pertama memang bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan neraca perdagangan misalnya lebih banyak kembali ekspor, komoditi ekspor. Tapi ini juga kan tidak serta-merta. Kemudian mengurangi impor. Nah, kalau misalnya kebijakan impor juga sudah terjadi transaksi, sudah terjadi MOU kan juga bisa dilakukan perubahan-perubahan, itu akan menjadi istilah penalti gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang butuh sesuatu. Nah, pada posisi seperti ini memang kesulitannya akan terjadi pada diri kita karena dampak daripada kenaikan dolar ini tentu akan berakibat kenaikan harga yang barangnya berasal dari luar negeri. Nah, ini akan berdampak. Nah, misalnya kita kaitkan orang petani. Nah, di dampak positif petani juga akan menjadi bagus ketika barang yang adanya seperti kopi. Nah, petani kopi ini kita kaitkan dua mata sisi petani. Karena ekspor. Petani dan dolar. Ke arah benang merah ini kira-kira apa? Hana hubungannya kira-kira. Nah, petani dalam posisi yang punya barang, yang punya produk, apabila ekspor, dia akan mendapatkan nilai lebih. Nah, nilai lebih dia. Nah, khususnya Takingan. Kejadian di Takingan pada tahun 1997-98. Kita ingat pada saat itu dolar sampai mencapai 16.000. Harga kopi melambung tinggi. Kopi melambung tinggi, pendapatan orang Takingan, pendapatan sinjual cengkeh, pendapatan sinjual coklat itu meningkat. Meningkat. Dalam satu sisi. Nah, dalam posisi Takingan pada masa 97-98 ada keberuntungan Pak Jamhuri. Pada saat harga dolar naik, arah uang kopi. Nah, ini keberuntungan dari sisi. Tapi masalah Tuhan mengatur rezeki itu berbeda memang. Tuhan mengatakan ini akan terjadi menjadi rezekimu, ya rezekimu secara keseluruhan, ngerti? Begitu naik dolar pada saat kupi peger poramuhe. Nah, jadi terjadilah hal-hal yang kita ingat bombing istilahnya, bombing kekayaan orang Takingan meledak-ledak pada saat meledak-ledak artinya pendapatan yang berlipat ganda. Hanya saja mungkin posisi-posisi pengalaman masa lalu akan terjadi lagu ini mian.
Ya. Insya Allah. Nah, apa yang kita katakan terjadi masa seperti ini? Seni petani kopi, umumnya Arabica Gayo atau Robusta, kan, sedang memulai panen. Nah, walaupun sebagian besar mengatakan harga tidak stabil, Seni. Kenapa tidak stabil? Karena jualan kulit hilang. Ya. Wah pertama itu kulit keseng istilahnya, leseng atau misalnya hana istilah pak ini ya. Pokoknya gue lah. Si kadang mengepe sakit kemiringir orang. Arti pada saat panen perdana lebih deli rusak kopi daripada jero. Ya, sehingga beli kulit dengan kulit merah harga turun. Nah, biasanya memang 100.000, saya ini 50.000 satu tem. Tetapi ini kan persoalan awal. Nah ini yang kita harapkan posisi ini. Ini Pak Jumri dan pemirsa. Pada posisi bulan 10 ini insya Allah panen kopi. Ke dolar masih biasa dolar ini geus stabil gerara turun aja sawah ke 12.000 gerarang ya gerara. Kita sudah pengalaman nih kita 2 kajian tahun berapa. Tidak ada dolar yang drastis misalnya 14.900 turunnya sawah 13 gerara ya. Paling turun 14 setengah ke 14.400 dan malahan bisa tetap naik gernik-nik. Nah, dalam posisi ini kita ingatkan karena kita sebagai petani, sebagai orang-orang memang berhubungan dengan pertanian, ya pada posisi ini ada hal yang memang kita mau sampaikan. Pertama, memang dampaknya terhadap ke kopi yang ekspor nih akan mempunyai pendapatan lebih lah apabila memang standar nih produkal goyailan, gitu kan? Mudah-mudahan bisa meningkat jumlah hasil dan meningkat harga akan mendapatkan. Nah dalam sisi lain setelah masa panen ini ada dampak negatif juga ini kenaikan dolar nih. Nanti kita pikir saya ini ini kan kaya raya nih juga. Nah jadi karena kita perin bahwa Bami mama ini saudara seram ini porami kita lanjut kita sama kesempatan ke berita komersial si melalui ini.